Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu di bulan Agustus 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ya, ambil pelajaran pesan yang menurut kamu bermanfaat dari bacaan kali ini. Aminkan untuk hal-hal yang positif ya. Dan saya ingatkan kembali lagi ya, mengenai pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa kebalik. Bila bukan milik kamu sama sekali, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ataupun bahkan keluarga atau pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Oke, ada Nine of Swords, ada Wheel of Fortune, ya, Two of Wands, Four of Pentacles, Train, ada The Sun, Ten of Swords, Ten of Pentacles, Five of Cups, dan Three of Cups. Untuk di bottom of the deck kamu ada Page of Swords dan juga King of Swords. Wow, beberapa di antara kamu ini ada yang dealing dengan situasi ataupun seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Dan ini adalah energi yang tough menurut saya. Kenapa tough? Ya, karena seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius di sini adalah seseorang yang sangat dingin, tegas banget ya. Kalau salah, kalau benar-benar gitu ya, bisa jadi itu adalah kamu ya. Dan dampaknya ya pasti akan mempengaruhi diri kamu sendiri ya. Kalau kita mendapatkan kritikan dari seseorang gitu ya, atau cara orang memperlakukan kita dengan cara dingin, kita senantiasa akan berpikir hal-hal yang negatif ya, cenderung ya memikirkan hal yang negatif ya. Cuma di sini saya melihat beberapa di antara kamu berusaha menyikapi kondisi, situasi ataupun orang ini nih dengan melihat setiap sisi, baik sama buruknya. Beberapa di antara kamu ada yang single parent, ada yang senang nih mengingat-ingat masa lalu, masa lampau. Ada beberapa di antara kamu yang gak bisa lupa dengan perkataan pedas ya, kritikan yang pedas kamu dapatkan dari seseorang ya. Beberapa di antara kamu ada yang gak bisa tidur ya, kepikiran terus tuh, terngiang-ngiang di kepalanya, dia autoplay ya. Kamu berusaha untuk aduh jangan dipikirin gitu, tapi dia autoplay gitu, muncul sendiri di pikiran ya. Bangun pagi juga teringat akan hal itu, membuat kamu emosional gitu ya. Ada beberapa di antara kamu akan melakukan perjalanan, cuman ada sepertinya kekhawatiran dalam hal keuangan ya. Ada dua kondisi di mana kamu ada kebimbangan untuk membuat keputusan atau arah langkah yang akan kamu lakukan ke depan. Bimbang, dilema ya. Ada di sini nih situasi di mana kamu sebenarnya udah memiliki pekerjaan, sudah memiliki rumah tangga yang sempurna, ada anak gitu ya, ada istri atau suami gitu. Tapi di sini ada semacam kekhawatiran, ada memori atau kenangan di masa lampau yang nggak bisa kamu lupakan ya. Memori ini enggak melulu mengenai mantan ya, bisa jadi ini juga adalah pengalaman kamu dengan seseorang yang membuat kamu tersinggung, frustasi, dikecewakan, dimanfaatin ya. Karena ada beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan
project, ya ada semacam kerugian di sini. Ya, itu yang membuat kamu gak bisa tenang ketika mau tidur, mau ngerjain apa-apa pun emosinya belum bisa tenang gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu di sini saya ngelihat ngerasa aku mampu nggak ya melewati situasi ini. Berat banget nih, aku dikecewain, dimanfaatin, aku ngerasa rugi, sampai-sampai aku kehilangan pekerjaan. Ya, aku rugi banyak gitu ya. Sanggup gak aku ya memaafkan situasi ini? Sanggup gak aku melewati kondisi ini? Ya, beberapa di antara kamu berharap ada keluarga yang akan menyokong atau membantu kamu bangkit kembali. Ya, kamu berharap orang-orang di sekitar kamu akan memberikan jalan keluar. Tapi yang saya ngelihat di sini sepertinya kamu nggak bisa lupa dengan apa yang menimpa kamu ya. Ya. Rasa frustasi, kerugian atau kehilangan di sini yang nggak bisa kamu lupakan ini tidak lepas dari perbuatan atau tindakan yang pernah kamu lakukan sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau kamu memperoleh kebahagiaan yang seutuhnya dan kamu merasa bahagia memang benar-benar dari dalam hati kamu, itu karena kamu sudah pernah menanamkan kebaikan. Tapi sebaliknya ya, kalau kamu merasa ada yang kurang di dalam kehidupan kamu, ada sesuatu yang kamu lakukan di masa lampau, seharusnya keputusan atau langkah yang kamu buat itu enggak seperti itu. Ada semacam ketidakpuasan di sini nih. Ya, walaupun ada kebahagiaan di hadapan kamu, keluarga, orang-orang yang mencintai kamu, ya, tapi kamu nggak sepenuhnya di sini bahagia. Pikiran kamu teralihkan ke sesuatu hal yang negatif. Ya. Padahal di sini ada nih keberuntungan gitu ya. Tapi kamu bisa kehilangan peluang-peluang itu di sini kalau kamu tidak menjaga kesehatan, pola tidur. Ya. Kalau kita kurang sehat ya kan, ya bisa membuat kita kurang fokus di dalam bekerja. Ya, lemah lah gitu ya. Jadinya ujung-ujungnya ketinggalan kereta api, ibarat semacam itu tuh. Kalau kamu telat-telat bangun gitu ya, kamu kan kalau tiap pagi kamu naik ojek ya bisa jadi terlambat masuk kerja kan gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Oke, ada kartu kecilnya di sini nih untuk mengklarifikasi setiap kartu yang ada di sini. Saya klarifikasikan dulu ya. Ada beberapa di antara kamu sudah menikah gitu ya. Sepertinya bakalan ada pesta, perayaan, ada kebersamaan, ya. Ada juga usaha bisnis yang kamu geluti, tapi usaha atau bisnis ini tidak bukan merupakan bantuan dari keluarga, orang tua. Dari segi financial saya melihat tidak terlalu
sulit di sini, bahagia aja gitu ya. Cuman ini dia nih, masalah personal ini gitu. Masalah sulit untuk melupakan hal yang pernah menyakiti atau sesuatu yang pernah ngecewain kamu. Di tengah-tengah kebahagiaan ada hal yang belum bisa kamu ikhlaskan. Ya. Contohnya saja ya, karena di sini ada beberapa di antara kamu udah menikah gitu, udah punya anak, udah punya istri, suami, ya, usaha ya lumayan lancar, penghasilan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi ada yang dealing dengan orang lama, ya teringat-ingat gitu. Jadi seperti ada perbandingan yang kamu lakukan pasangan kamu dengan yang sebelumnya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu nih dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi ini atasan kamu, temen, atau orang tua gitu ya. Jadi ada semacam kritikan-kritikan yang kamu dapatkan, ya. Ada semacam teguran yang kamu dapatkan. Ini terus terngiang-ngiang di kepala kamu gitu. Ya, kalaupun ketemu gitu ya di luar bahagia, seneng gitu ya. Ya, pas ada acara keluarga atau pesta ya ketemu gitu ya. Rasanya nggak ada masalah. Tapi di dalam kamu punya personal issue gitu. Dengan seseorang di sini nih, bisa jadi di dalam pesta gitu. Kamu ketemu salaman bagus gitu ya. Ngobrol biasa baik-baik aja gitu, semuanya tampak sepertinya nggak ada masalah, tapi di dalam kamu punya personal issue sendiri gitu terhadap seseorang ini ya. Kamu emosional, sangat sensitif di bulan ini. Harus bisa nih di sini nih mengikhlaskan atau memaafkan orang yang membuat kamu kecewa ya. Ya. Kalau enggak, ini bisa mempengaruhi peruntungan kamu. Ya. Karena energi yang membuat kamu kecewa di sini memiliki pertalian dengan peruntungan kamu. Kalau kamu balas dia dengan hal-hal yang kurang baik, maka yang akan kamu dapatkan adalah ketidakberuntungan. Kalau kamu belajar mengikhlaskan itu, ya, dan ya belajar untuk being flexible gitu ya. Kalaupun tiap hari ketemu dengan orang yang ngecewain kamu, ketemu di pesta atau di lingkungan pekerjaan gitu ya, cobalah untuk bersikap profesional ya. Cobalah untuk mengontrol hati dan pikiran, karena di bulan ini masalah personal issue ini akan mengganggu fokus konsentrasi kamu di dalam bekerja. Juga akan membuat kamu ragu-ragu di dalam mengerjakan sesuatu. Ya, ada beberapa di antara kamu dapat undangan nih, ya, untuk ngumpul barang atau menghadiri pesta. Nggak yakin. Atau kamu disuruh mengerjakan suatu project nih gitu. Nggak yakin juga gitu ya kan. Ya, kamu menjalani rumah tangga juga kayak nggak sepenuh hati gitu ya. Aku udah berusaha melakukan yang terbaik loh gitu ya kan. Aku malah memberikan uluran tangan, bantuan sama ini orang ya. Aku ngebantuin dia sampai dia memperoleh keberhasilan, tapi malah dia memanfaatkanku, malah dia merugikanku
Tega dia ya. Aku senang sih membuat dia bahagia, membantu atau share, itu senang banget gitu. Tapi kalau aku aja yang memahami dia, tapi dia nggak belajar untuk memahami aku, apa yang kuinginkan, ya ini benar-benar menyakiti aku. Aku jadi nggak yakin, aku benar-benar akan memperoleh kebahagiaan yang penuh dengan pasanganku di sini atau enggak. Aku benar-benar nggak yakin apakah aku akan benar-benar bahagia di lingkungan pekerjaanku ini, dikelilingi dengan orang-orang ini, semacam itu ya. Ya, beberapa di antara kamu nih, ini murni ya, memang ada kebahagiaan di sini yang kamu peroleh dari orang-orang terdekat kamu, terkhusus keluarga. Memang pure mereka ini mengasihani kamu gitu. Tapi entah kenapa kamu di sini memiliki masalah pribadi yang kamu sembunyikan dan gak kamu beritahukan. Jadi ketika ada rame-rame nih menikmati barbecue atau ngobrol-ngobrol ya dengan keluarga, kamu itu ibarat badan di sana tapi pikiran kemana-mana gitu ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Scorpio ya. Spiritual guidance Scorpio. Di sini saya akan menyediakan 3 kartu. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia berdasarkan intuisi kamu. Ya, apakah kartu pilihan kamu energinya positif, negatif, atau bisa iya, bisa enggak? Bisa jadi 2 kartu atau 3-tiganya memang cocok sama kamu ya. Jadi dilihat dari awal hingga akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada strength, personal power and assertiveness portrayed with kindness, compassion that brings about forgiveness, realizing that you're stronger than you know. Ya, ketahuilah ya Scorpio bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu ketahui. Walau terkadang kamu meragukan energi kamu terkadang meragukan kekuatan yang kamu miliki. Ya, percayalah pada diri kamu sendiri, ya, pada kebaikan-kebaikan yang udah kamu tanam di lingkungan dimanapun kamu berada. Kamu akan memperoleh kebaikan kembali. Belajarlah untuk memaafkan orang yang mengecewakanmu, ataupun memaafkan masa lalu kamu di mana kamu di sana terlibat membuat kesalahan sehingga situasi atau emosional kamu kadang gak menentu hingga sekarang. Ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain, atau kita nggak bisa mengontrol situasi semua orang, tapi ketahuilah kamu memiliki energi yang besar di sini, dan kamu membutuhkan energi yang besar pula untuk mengontrol diri kamu. Ya, ini barak singa nih. Dia kalau mau santai ya tenang aja gitu ya. Tapi kalau udah diganggu dia bisa marahnya mengerikan gitu ya. Kamu harus mengetahui diri kamu ya semacam itu. Sekali udah terluka bisa meledak gitu ya, hancur semua di sekitarnya. Ya, tapi kalau udah sempat seperti itu pasti akan merusak suasana
lingkungan di mana kamu berada, image kamu pun jadi kurang baik dilihat orang. Orang pun akan jaga jarak dari kamu, kan nggak enak. Ya, jadi pertama sekali yang perlu kamu lakukan adalah belajar untuk memiliki keseimbangan, ya. Energi power tadi kamu gunakan untuk mengkontrol energi power kemarahan di sini. Ya. Ini sebenarnya positif ya. Cuman tergantung wawasan atau pengetahuan kamu. Semakin tinggi wawasan pengetahuan, maka kamu akan memiliki kendali atas diri kamu sendiri. Tapi kalau kurang banyak pengalaman atau wawasan, saya nggak ngejamin kamu akan mampu mengkontrol diri kamu atau emosi kamu. Kamu akan mampu memaafkan orang-orang yang merugikan kamu di sini. Oke, yang kedua ada the magician. Magic is alive in your life. What you need to be a success will manifest if you believe it. You can do it. Ya, ini energi positif. Yep. Ini adalah sosok yang kreatif, diberkahi talenta yang brilliant ya, idenya itu bisa kemana-mana gitu, bahkan gak terpikirkan oleh orang lain. Ya, dia memiliki segala sumber atau bahan-bahan yang dia butuhkan untuk nge-create sebuah tontonan. Ya, ibarat magician ya, dia kan membuat suatu tontonan atau performance di hadapan audiens. Ya, dia harus mampu memanfaatkan setiap momen waktu yang pas, juga gerakan tubuh, semuanya di sini harus cekatan gitu ya. Ada timing-timingnya gitu. Nah, di dalam menciptakan keberuntungan juga ibarat seperti itu. Ya, kalau kita mau menjadi sosok yang populer, ya, misalnya kamu adalah content creator, ya, harus mampu nge-create konten yang gimana ya, dia ada bumbu-bumbu di sana yang membuat penonton itu ter-attract. Ya, ada daya tarik di sana. Kamu hanya perlu percaya pada diri kamu sendiri. Kamu sudah diberkahi talenta, kemampuan untuk berkarya. Ya, ini bagus banget ini. Yang ketiga adalah Ace of Pentacles, a windfall of abundance, wise counsel, or good fortune, an exciting career opportunity, a lucrative contract, significant purchases like a home or vehicle. Beberapa di antara kamu ini akan memiliki kesempatan, peluang melakukan transaksi jual beli. Kalau kamu adalah pengusaha, ya laris manis ya. Kalau kamu adalah seorang sales marketing, ya saya ngelihat bakalan lumayan ya untuk penjualan kamu di bulan ini. Ya, bakalan ada keberuntungan yang bagus. Ya, akan ada di sini semacam sharing gitu ya, berbagi info. Ya, kalau sales marketing kan pasti dia akan memberitahukan barangnya bagaimana ya, ibarat tempat untuk bertanya-tanya dan untuk memberitahu informasi. Ada juga di sini semacam membeli atau menjual properti tanah. Ya,
Dan ya, akan ada di sini kesuksesan. Jalan yang kamu tempuhi itu menuju impian kamu ada. Tinggal kamunya mau jalan apa enggak gitu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.